Welcome to Modar, Monik dan Haidar. Ya, jadi di Modar kali ini kita mau bahas satu tempat horor di Semarang yang mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu kalau tempat ini itu horor karena memang udah terkenal. Dan orang-orang juga yang kalau datang ke Semarang tuh udah tahu, oh ini tempat udah horor nih. Cuman baru lihat dong udah pasti tahu itu tempat horor. Coba teman-teman tebak, tempat apa tuh kira-kira tuh? Cluenya hotel. Cluenya hotel. Kita 10 detik. 3, 2, 1. Hotel Sky Garden yang ada di Bukit Gombel. Yeay. Oh, Jadi waktu naik ke Gombel nih ya, mungkin kalau dari tempat peleburan ya. Peleburan ke Tembalang tuh kan pasti lewat Gombel. Pasti ngerasa nggak sih kalau ini ini Ada gedung-gedung itu ya, pohon-pohon tinggi. apaan, kok serem, dan emang kenyataannya serem. Emang nyata serem. Dan kalau tonton naik ke Gombel tuh kan mungkin suka ngeliat ke atas, itu ada gedung apa itu, gedung terbengkalai. Nah itu gedung itu adalah Hotel Sky Garden teman-teman semua. Ya, jadi di Gombel ini ada hotel teman-teman yang memang sudah terbengkalai sejak lama dan menjadi salah satu tempat yang horor. Teman-teman semua. Dan horor itu bukan setahun 2 tahun, tapi sudah berpuluh-puluh tahun ya Mon ya, menjadi tempat udah horor. ada 50 tahun. Mungkin ada 50 tahun, 30, 40 ya ada lah. Ya, oke, langsung aja kita bahas Hotel Sky Garden, tempat angker di kota Semarang. Untuk letak lengkapnya, Hotel Sky Garden ini ada di Bukit Gombel, Tinjomoyo, Banyumanik, teman-teman. Nah, hotel ini memang sudah lama terbengkalai dan ya banyak orang-orang yang tertarik dengan hal-hal mistis yang ingin melakukan penjelajahan atau penelusuran datang ke Semarang dan mengunjungi hotel ini untuk melakukan penjelajahan. Dan Hotel Sky Garden ini bukan hanya membuat tertarik orang-orang yang mistis-mistis atau indigo saja teman-teman. Tapi banyak orang-orang juga yang penasaran seberapa serem sih ini hotel. Dan faktanya hotel ini menjadi salah satu dari 7 hotel terangker di Indonesia teman-teman. Ya, hotel yang konon katanya dibangun pada tahun 1970 dan terbengkalai pada tahun 1982. Ini memang merupakan salah satu tempat horor di kota Semarang. Hotel ini terbengkalai dikarenakan adanya permasalahan sengketa antara pemilik hotel dan pihak perbankan. Nah, maka dari itu sejak tahun 1982 hotel ini kosong dan tidak ada penghuninya. Setelah lama terbengkalai, barulah hotel ini menjadi angker. Dan setelah angker itu sampai sekarang teman-teman masih banyak orang yang datang ke hotel itu dan penasaran misteri-misteri apa saja yang ada di hotel itu. Tapi sebelum kita masuk setelah hotel terbengkalai, ada salah satu cerita dari mantan orang yang pernah menginap di Hotel Sky Garden ini. Dan mereka bercerita banyak hal, tapi salah satu yang paling terkenal ya Mon ya, yaitu adalah kisah tentang hantu wanita Belanda yang muncul di lorong-lorong hotelnya itu Mon. Wow, ternyata horornya hotel ini itu nggak cuma setelah dia ditutup aja ya, tapi pada saat hotel ini berdiri itu sudah horor. Nah, tapi sedikit informasi teman-teman bahwa pada saat hotel ini berdiri, hotel ini memang berfungsi sebagaimana seharusnya, sebagaimana wajarnya, seperti sebagai tempat untuk bermalam, tempat untuk seorang melakukan event seperti pernikahan, pertemuan bisnis dan lain-lain. Dan memang ya sewajarnya aja, tapi tidak menutup kemungkinan masih ada cerita horor pada saat hotel ini masih beroperasi. Walaupun hotel ini kelihatannya saat masih beroperasi itu adalah hotel yang bagus dan terkenal indah, tapi ternyata di balik indahnya hotel itu ada banyak cerita horor yang terdapat dari pengalaman-pengalaman yang orang-orang pernah menginap di situ. Boleh dong diceritain Haidar, mungkin cerita salah satu pengunjung atau salah satu tamu hotel yang waktu itu pernah menginap di hotel ini. Oke, salah satu cerita horor yang ada
di Hotel Sky Garden pada saat masih berdiri. Beberapa tamu yang pernah menginap di Hotel Sky Garden ini pernah melaporkan kepada pihak hotel mereka mendengar langkah-langkah aneh di malam hari. Tetapi saat mereka membuka pintu dan melihat lorong, tidak ada siapapun yang muncul di hotel itu. Bahkan tidak ada seorang pun yang lewat di depan lorong itu, Mon. Siapa ya itu yang jalan-jalan malam-malam hari? Makanya itu, Mon. Dan beberapa orang juga pernah bercerita mereka mendengar hal yang sama lalu memberanikan diri mengejar atau berkeliling ke lorong tersebut. Dan mereka, Mon, menemukan sosok wanita berpakaian era kolonial Belanda. Noni Belanda, Mon. Dan itu sudah tahun 1970-an itu, Mon. Iya, pada saat hotel itu masih beroperasi. Padahal Belanda pada saat itu ya mungkin sudah hampir mau selesai, dan itu Indonesia sudah merdeka ya, Mon, hitungannya, Mon. Jauh dari merdeka. Udah jauh dari merdeka. Tapi mereka bisa menemukan sosok wanita Belanda yang seharusnya udah nggak ada pas zaman itu. Dari mana itu nanti? Dan yang paling ngerinya lagi ya, Mon, ya, selain wanita Belanda itu juga pernah terdengar suara-suara aneh, Mon, di hotel itu. Dan salah satu suara yang paling aneh itu adalah tangisan seorang bayi yang tidak pernah ditemukan bayi itu di mana lokasinya. Sangat-sangat menyeramkan ya. Sebagai tamu hotel nih ya, gue kalau jadi tamu hotel di situ kayak bisa nih suara dari mana, suara bayi. Apalagi ketemu sama wanita Belanda ya. Enggak dulu deh. Ini ya, jadi mungkin pengalaman yang buruk ya buat tamunya kalau sampai mendapati hal itu ya. Kayak bayangin ke hotel tuh buat have fun, buat jalan-jalan, tapi malah ketemu suara tangisan bayi gitu loh. Aduh. Nah, itu kan cerita waktu hotel ini masih beroperasi. Itu cerita masih beroperasi, dan sekarang ini cerita saat hotel ini terbengkalai. Monik, sikat, Ya. Mon. Jadi, menurut urban legendnya ya teman-teman, di Hotel Sky Garden ini memang setelah hotel ini berhenti beroperasi, hotel ini memang menjadi tempat untuk pembunuhan, mutilasi, bunuh diri, dan berbagai macam. Itu setelah hotelnya terbengkalai, Mon. Iya, karena memang udah nggak ada penjaganya, udah nggak ada yang ngurusin, udah manajemen hotelnya udah nggak ada, bener-bener kayak kosong, bangunan kosong. Tapi dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya Tidak pastinya, bertanggung jawab. untuk digunakan sebagai tempat pembunuhan, mutilasi, Itu bunuh diri. itu bekas hotel loh, itu dipakai buat membunuh orang yang nantinya itu darah-darahnya mereka tuh bakal tetap di hotel itu. Aduh. Jadi kayak jadi tempat horor ya. Jadi horor beneran nih jadinya ya. Udah kosong, nggak pakai, pasti kan jadi angker. Ditambah untuk tempat-tempat ya hal-hal yang nggak baik untuk dilakukan, jadi kayak tambah horor. Sudah negatif, ditambah hal negatifnya Iya. negatif ya. Nah, termasuk nih ada mitos kalau kolam renang Hotel Sky Garden ini adalah sarang wewe gombel. Sarang wewe gombel. Iya, sarang wewe gombel. Jadi memang ada beberapa spot di Hotel Sky Garden yang horor, kayak di lorong-lorong hotel seperti yang lu ceritain tadi waktu hotel ini masih beroperasi. Terus di kolam renang itu juga horor, dan beberapa tempat lainnya. Dan bahkan ada nih di salah satu kamar yang bathtubnya ini dijadiin tempat pembunuhan. Di bathtub ya, Mon. Iya, di bathtubnya ini digunakan sebagai tempat pembunuhan, dan memang jadi horor, jadi angker tempat itu. Bathtub jadi tempat pembunuhan, teman-teman. Nah, setelah aku baca-baca dan research, ada salah satu seseorang yang tertarik dengan hal angker, hal horor, dan melakukan penjelajahan atau penelusuran di Hotel Sky Garden ini, Dar. Jadi orang itu bercerita pada saat ia melakukan penelusuran di sana, ia juga datang nih ke kolam renang yang katanya tempat sarang wewe gombel itu. Ia bercerita kalau ia masuk
ke kolam renang itu. Nyebur dia ke Ya, kolamnya. nyebur, berani banget ya. Berani banget tuh orang ya. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Oh, oke. Nah, tak hanya kolam renang, ada juga nih teman-teman pohon besar di dekat area kolam renang yang akarnya ini menjuntai. Jadi akarnya itu memang gede-gede gitu kedar dan menjuntai. Menjuntai kayak ke atas Kayak- dari batas ke bawah gitu ya. Enggak, akar-akar di bawah. Oh, akarnya kemana-mana Iya, gitu. iya, akarnya kemana-mana gitu. Oke. Dan mitosnya itu merupakan rambut dari bebek gombel. Rambut dari bebek gombel. Akar pohon itu rambut bebek gombel mitosnya. Iya, itu mitosnya kayak gitu. Dan konon katanya orang yang nyenggol akar itu tuh sama aja kayak bangunin bebek gombelnya gitu loh. Kayak ya apa ya? Kayak ingin berinteraksi gitu dan bebek gombelnya kan serem banget ya. Itu kalau orang lagi di situ terus keinjek gitu loh. Wah, Nggak muncul. sengaja Nggak gitu sengaja ya. keinjek. Nggak sengaja tapi malah jadi kayak Nantangin bebek gombel Iya, terus datangin. muncul gitu bebek gombel ya. serem banget. Nah, terus seorang yang melakukan penjelajahan di sana ini juga menceritakan bahwa ia lihat langsung bathtub yang katanya dijadiin sebagai tempat pembunuhan. Dan memang keadaan bathtubnya itu udah rusak karena mungkin udah lama, terus udah kotor juga dan memang aura di sana itu udah nggak enak. Lu tahu aura negatif kayak ya kan yang udah nggak enak itu dia Iya, kayak bikin merasakan merinding gitu iya, ya Mon ya. dia merasakan aura-aura tersebut. Nah, terus selain aura yang gak enak tadi, dia juga mendapati aroma-aroma yang Tidak mengenakan. ya tidak mengenakan, mungkin kayak bau darah atau bau-bau hal yang gak enak gitu, bau busuk. Terus gak cuma aroma-aroma, dia juga dengar suara-suara yang Itu pas lagi di dalam hotel itu Iya. dia dengar suara-suara itu. ya suara-suara yang menakutkan. Bahkan benda-benda itu bisa bergerak sendiri. Benda-bendanya aja loh teman-teman. Itu bisa terbang-terbang mungkin ya Mon ya. Iya bisa nggak terbang sih. Oh, lebih terbang gitu. mungkin geser sendiri. Oh. Mana kayak gitu. Padahal nggak ada orang guys, nggak ada orang sama sekali di hotel itu. Nah, yang paling menyeramkannya lagi, si orang ini ya yang melakukan penjelajahan di sana itu dilemparin batu pada saat ia berdiri di kolam renang. Lemparin batu. Ya pas dilemparin renang. batu saat ia berada di kolam renang. Siapa yang lemparin batu? Orang bangunannya udah kosong ya. Terus yang lebih parahnya lagi, batu itu dilempar dari arah lorong-lorong kamar yang letaknya tuh jauh, jaraknya tuh jauh dari kolam renang. Dilempar dari lorong kamar, Iya. tapi sampai ke orangnya itu. Iya, yang jaraknya jauh. Itu masih belum serem, ada yang lebih serem. Itu belum seru itu Mon. Iya, lu tahu apa? Apa Mon? Batu yang dilempar itu bisa sampai di rumah orang ini. Batu yang dilempar dari lorong itu nyampe ke rumahnya. Nyampe ke rumahnya. Padahal dia waktu dilempar dia nggak ngambil satu batu pun dan dibawa pulang. Enggak. Tiba-tiba waktu dia pulang, waktu mau masuk rumah di teras, dia lihat batu itu. Batu yang sama yang dipakai dilempar pas di hotel itu. Iya. Wow. Nggak bisa dilogika, nggak bisa dinalar. Itu dari luar nalar banget itu. Ya kan? Bisa nyampe ke depan rumahnya loh itu. Ya, tapi akhirnya batu tersebut dikoleksi sama Dikoleksi dia. batunya Iya, akhirnya. karena dia kan tertarik nih, memiliki ketertarikan dari hal-hal kayak gitu. Nah, dia itu memang ngumpulin benda-benda yang secara nggak sengaja Muncul di rumahnya iya, itu. diambil dari Oh, diambil ya lokasinya. penjajahannya. Nah, tapi case-nya untuk batu yang dari Hotel Sky Garden ini nggak diambil, tapi tiba-tiba ada aja gitu di rumahnya. Ada aja di rumahnya itu. Iya, serem banget ya. Itu ngeri banget itu Mon. Nah, mungkin teman-teman di sini juga yang tinggal di Kota Semarang ya masih bisa lihat bangunan hotel itu. Dan gue pernah lihat juga di YouTube beberapa orang ada yang melakukan penelusuran di sana Dar. Jadi memang hotel itu serem, angker, tapi memang bangunannya tuh masih ada gitu loh. Iya, bangunan juga kalau gue ya, kalau bisa ke Tembalang itu masih megah teman-teman. Kelihatannya dari luar tuh Iya, masih megah dan kelihatan masih hotel yang mewah pada masanya. hotelnya pada masanya.
Dan mungkin untuk masa kini juga itu mungkin salah satu hotel mewah gitu ya dari bentukannya, udah besar dan untuk sekelas hotel itu mungkin untuk kelas-kelas atas mungkin pada zaman Iya, itu ya. pada zaman itu. Nah, tapi karena sudah tidak digunakan hotel itu nih ya, setahu gue sekarang dijadiin tempat tinggal untuk orang-orang tunawisma. Jadi banyak orang-orang yang nggak punya rumah tinggal di situ dan Dijadikan tempat untuk tunawisma Mun. pasti kalau kita korek cerita lebih dalam lagi dari orang-orang yang tinggal di situ pasti mereka juga pernah mengalami hal-hal horor seperti yang kita ceritain tadi. Mungkin pernah mengalaminya teman-teman ya. Ya, tapi sampai sekarang hotel itu bangunan itu masih ada. Ya betul. Jadi teman-teman yang kalau mau lihat sendiri bisa langsung ke lokasi, itu masih ada bentukan hotelnya. Ya, masih ada bangunannya. Gitu. Tapi Betul. ingat horor, hati-hati, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh, nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan walaupun teman-teman sendiri, gue gak percaya horor, itu cuma misi-misi itu doang. Jangan salah teman-teman, bisa jadi hal-hal yang kalian anggap remeh itu malah kejadian beneran teman-teman. Iya, jadi sewajarnya, sepatutnya kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu kita tetap menjaga kesopanan, tidak melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan ya yang mengganggu mereka gitu ya istilahnya. Jadi kita juga aman, gak terjadi apa-apa dan ya semua berjalan. Semua berjalan lancar dan jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya Mon ya. Ya, itu kunci utamanya. Kita cukupkan untuk satu kisah itu, kisah Hotel Sky Garden. Ya, betul banget. Hotel Angker Sky Garden yang ada di Semarang. Mungkin untuk episode-episode kedepannya Modern bakal bikin cerita horor berikutnya. Teman-teman semua bisa share ceritanya langsung di link komen sama di Himaformas IG. Ya, oke. Mungkin teman-teman yang punya cerita-cerita horor nggak harus tentang hotel ini ya, cerita-cerita horor mistis lainnya juga bisa dong saling bertukar cerita di komen biar kita rame tahu cerita dari teman-teman juga. Dan teman-teman yang mungkin ingin diundang di Modar bisa langsung PC Mondik atau aku, atau bisa langsung DM di IG Himaformas yang punya kisah-kisah horor lainnya. Ya, betul banget. Nah, untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian. Kita cukup sekian teman-teman ya. Teman-teman harus tungguin podcast-podcast kita selanjutnya karena pastinya bakal membahas hal-hal yang gak kalah serunya dengan hal-hal kali ini. Hal-hal yang bakal duluan nalar teman-teman semua. Jangan lupa share and like ya teman-teman ya. Jangan lupa like, share, dan komen. Komen teman-teman. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa episode berikutnya teman-teman.